What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue mau ke kantor, dianterin sama istri tercinta. Dan gue akan nunjukin gimana caranya. Kalau lo suka bingung, kok lo bisa hafal jalan sih Jack? Ini caranya orang buta ngapalin jalan. Jadi sekarang kita mau ke kantor. Istri gue tuh akan mendeskripsikan sepanjang perjalanan apa aja yang kita lewatin, landmarknya apa aja. Jadi gue bisa tahu kapan harus belok, kapan harus ini. Jadi ketika gue dianterin sama orang, gue tahu patokannya. Kita akan melewati polisi tidur yang agak paling tinggi. Nah, ya, paling tinggi. Itu polisi tidur aneh itu. Itu kenapa sih bisa setinggi itu dia? Karena dia di bawahnya gorong-gorong. Saya harus menunggu Pak RT. Pak RT. Iya Pak. Pak RT masih tutup. Polisi tidur kedua. Jadi di polisi tidur yang tinggi tadi itu memang di bawahnya tuh gorong-gorong. Nggak tahu juga sih. Awalnya sih nggak setinggi itu, tapi mobil orang komplek tuh semuanya kandas di situ. Akhirnya ditinggiin lagi. Ditinggiin terus dibikin agak landai. Keluar kompleks kita ke kiri, belok kiri. Ya. Oke, belok kiri. Nah ini adalah jalan kalau nandain sebelah kanan tuh ada Alfamart. Oke, nah ini jalan Krakatau ya namanya ya. Nah kalau di sini seingatku ini jalan dia sebenarnya lurus aja kan, cuman memang agak sedikit berkelok-kelok. Tapi satu arah, satu jalan aja. Basically dia satu jalan ya. Mudah-mudahan aku nggak terlalu turun. Karena ngintip juga kan kameranya. Nggak boleh dicontoh ya sambil nyetir disuruh ngeliatin kamera. Iya juga sih. Itu berbahaya. Ini kan dashcam, ceritanya dashcam, tapi dipegangin dashcamnya. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini yang gua tunggu patokannya sebenarnya adalah ini lurus terus sampai mentok pertigaan ya, Beb ya. Iya, pertigaan. Nah makanya di sini mungkin gua nggak butuh banyak landmark, kayak misalnya sebelah kiri ada masjid warna hijau atau sebelah kanan ada apa, itu gua nggak terlalu membutuhkan itu gitu. Tapi kalaupun gua tahu itu akan membantu gua posisinya di mana gitu. Tapi paling penting itu adalah patokannya dari jalan ini gua lurus aja mentok, nanti ada pertigaan. Nah itu adalah pertigaan besar yang pertama ya. Iya. Artinya sebelum itu mungkin banyak belok-belokan tapi kecil-kecil. Emang berkelok-kelok aja, bukan belokan. Ya. Kelok. Nggak, arti kayak misalnya ada masuk ke perumahan gitu. Oh iya. Ada juga kan, cuman bukan itu, jalan utama. Nah itu bukan jalan utama gitu. Nah itu penting tuh untuk ngasih tahu. Jadi kayak misalnya pertigaan tuh pertigaan keberapa, pertigaan besar atau pertigaan kecil kayak gitu. Apakah itu pertigaan untuk jalan utama atau masuk gang gitu. Nah itu clue yang penting juga gitu. Nah, ini ke kantor nih kalau dari rumah sekitar 15 menit lah jarak tempuhnya. Cuma katanya sih kalau sekarang di daerah sini udah agak macet. Nah ini pertigaan. Nah ya, pertamanya. ini pertigaannya. Belok kiri karena kalau ke kanan kita ke Senggigi. Nggak jadi ngantor. Nanti saya jadi suntanning. Nah ini lurus. Terus nanti ada
landmark di sini, ada tanda. Kurang lebih sebentar lagi ada jembatan ya Beb ya. Iya. Jadi untuk gapuranya ini perbatasan Lombok Barat sama Kota Mataram. Nah ini naik nih dia ya jalannya, agak naik. Itu ada gapuranya ya. Ada. Oke. Jembatan itu udah batas. Nah, jadi kalau yang kerasa sama gua itu kan jembatannya naik turun. Nah, tapi secara visual gue juga butuh dikasih tahu bahwa itu lewatin gapura gitu. Jadi nanti kalau gue dianterin orang atau apa, gue mastiin tadi lewat gapura nggak, itu tadi lewat jembatan nggak gitu. Itu untuk supaya gue tahu juga. Jadi ketika nanti gue dianterin orang atau gue lagi naik ojek online atau apa, gue bisa ngasih petunjuk juga lewatin gapura gitu, misalnya kayak gitu. Nah ini jalan utama juga, jalan besar juga ya Beb ya. Ya, Jalan besar banget. Nomor 2-nya lah. Nomor 2 lah ya. Di sebelah kiri tadi juga ada Indomaret besar. Nah, lewatin Indomaret besar. Lewatin Pizza Hut delivery. Saat emang di sini? Iya. Bukan di Jalan Krakatau sana? Enggak. Oh, sini. Di sebelah kiri. Iya, yang sini. Ini di mana jalan yang kalau kita lewat sama adik kita melengin. Nah, ini belok ke kanan. Perempatan Jalan pertama. Pertigaan. Oh, pertigaan lagi. Pertigaan Dakota. Nah, pertigaan Dakota. Berarti tadi pertigaannya itu ada yang lurus, ada yang ke kanan gitu. Lurus. Oke. Iya, lurus sama kanan. Ya, lurus kanan sama kanan, kita ke kanan kan. Dan itu pertigaan besar yang pertama. Nggak ada traffic light-nya ya? Nggak ada. Nah itu agak susahnya di Mataram tuh traffic light masih cukup jarang ya. Jadi gue dalam ngingetin belokan tuh biasa patokannya kayak tadi pertigaan itu setelah Pizza Hut gitu misalnya. Pizza Hut delivery, gitu. Apa namanya itu adalah patokan yang paling memorable, gampang. Nah ini belok kiri otomatis nih. Iya, ini ngikutin jalan aja. Ngikutin jalan aja kan ini kan. Nah ini pertigaan yang berikutnya. Jadi di depan itu udah Lanut. Oke. Lanut sebelah kanan. Lanut di ini pertigaan. Oh, di jadi pertigaan ya? di lurusannya ini Oh lurusannya kalau kita lurus Lanut ya. Lanut. Udah pagernya Lanut. Oke. Ke pertigaannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau lurus diomelin sama kasat Kalau au. lurus harus ada bintangnya. ada harus bintangnya. Nah ini kita ke kanan. Nah ini udah jalan utamanya di Rembige. Jalan Rapike. Jadi di sebelah kanan itu ada ini ex bandara dan. Oke. Yang Jadi di ex bandara tuh kan ada bundaran buat kita muter. uh, Kita belok kiri tapi Oke, pas di bundaran ya. pasti bundarannya kita Oke. belok kiri. Jadi ketemu bundaran, kita belok kiri. Bundarannya ada pesawat. Nah, ada pesawatnya ya. Ya. Ada air mancurnya juga kan? Air mancur kecil-kecil. Iya. Tapi kalau naik motor kedengeran tuh. Iya. Aku kalau lewat situ itu juga jadi patokan tuh, ini udah bundaran Ini udah di jalan Udayana. di Jalan Udayana. Nah itu tadi tuh yang lapangan terbang tadi itu airport lama, dan itu yang suka dipakai acara juga, suka ada konser, suka ada Iya. terakhir itu MXGP sirkuitnya di situ salah satunya. Jadi ada di ex bandara ini, ada di Lombok Tengah sama di Sumbawa. Oke. Nah ini kita lurus. Ya, sebenarnya gampang kalau di sini karena banyak kan jalannya tuh Ya, lurus-lurus. lurus aja. Kalau nggak paling satu arah, gitu kan, satu arah. Kayak nanti keluar dari jalanan ini, Jalan Udayana ini, kita tuh bakal masuk ke jalan utamanya, Jalan Langko itu udah satu arah. Jadi semuanya harus ke kiri perempatannya. Seperti inilah Mataram di pagi hari. Paradise banget nggak sih? Kalau lo orang Jakarta, orang Surabaya yang nonton video ini di pagi hari terus bangsat, ya pindah aja ke Mataram, lancar cuy. Dan apa namanya, ikon
yang paling ini banget juga di sini kan di ujung jalan ini tuh ada Islamic Center kan. Oh iya. Nah, itu udah kelihatan tuh towernya. Nah, dari itu sini. di depan ada Islamic Center. Nah, sebelah kanan dia. Oh, sebelah kanannya. Dulu waktu kita tinggal di situ, aku sering jumatan di sini. Sekarang agak jauh. Leles, maleles. Sekarang kita udah di Lombok Barat. Kita di Lombok Barat sekarang. Nah ini Jalan yang memang mayoritasnya tuh perkantoran sama sekolah. Oke. Jalan lurus aja nih ya, nggak ada. Ada sih belok-belokannya, Ada belok-belok, belokan tapi kecil, tapi jalan utamanya jalan ini. utamanya ini ya. Nah ini kita belok. Ini kita belok ke kiri karena ini yang aku bilang Ke tadi kiri. ini perempatan tapi satu arah dia. Oke. Tadi lampunya merah tapi belok kiri boleh langsung ya gengnya. Itu berarti perempatan pertama yang ada lampu merahnya ya. Iya. Oke, perempatan besar yang ada lampu merahnya belok kiri. Nah itu landmark kayak gitu tuh harus diingat gitu. Yang paling gampang sebenarnya kan nanti nih mau dekat ke ke kantornya baby kan, paling gampang nanda ini apa? Kalau aku ada itu lagi, ada polisi tidur lagi, terus nanti belok kiri langsung belok kanan itu nanti. Yang paling gampang nanda ini sebenarnya kan Taman Sangkareang. Oh iya, kalau itu secara visual. Iya. Nah, secara visual ketemu. Nah, ini kita lihat tuh Taman Sangkareang. Oh, di Taman Sangkareang. Iya. Gini. Nah, Oke. baru belok ke kanan. Nah, ketemu Taman Sangkareang, belok kanan. Sebelum Taman Sangkareang ada belokan nggak? Ada. Nah, berarti setelah Taman Sangkareang belok kanan gitu kan? Karena kalau apa sih namanya di jalan yang sebelum Sangkareang itu khusus jalan untuk keluarnya. Oke. Oke, dari Taman Sangkareang kita belok kiri. Nah, ini belok kiri. Ini udah kantornya Ini udah paling ujung. Pagar. Nah, ini kalau udah naik ciklek-ciklek gitu nih, itu udah masuk area parkiran kantor gue. Dituruninnya di lobi utama. Oh ada mobil Pak Kaban. Belum. Saya duluan dari Pak Kaban. Oke, itu aja guys. Thank you very much udah nganterin gua ke kantor. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka, dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye. Hari ini muka kita tidak kelihatan ya. Selamat bekerja. Dadah sayang. Bye. Assalamualaikum. Salam.